Sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kamu hari ini? Yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar di bulan yang penuh berkah ini. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan, tidak ada pick up cards. Hari ini adalah general reading ya. Temanya apa Sora? Temanya adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya ya. Jadi kita mau tahu pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya soal kamu atau soal hubungan kalian. Oke, kita akan segera membahas. Nah, Sora akan men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambillah dengan sikap yang positif kalau ada yang cocok ya. Lalu sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang sedang kamu pikirkan. Dan sifatnya timeless reading, bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Yuk kita mulai saja. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. General timeless reading, pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya. Kita mau tahu pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya. Yang pertama, kamu paling seneng banget ketika aku ngelakuin apa? Ya, jadi orang ini lagi mikirin kamu dan mungkin dalam situasi yang dia berusaha ingin membuat kamu senang atau ngebuat kamu bahagia. Artinya di sini ya, ada perasaan rindu, dia pingin bisa ngeliat kamu senyum lagi, pingin bisa ngeliat kamu bahagia lagi ya. Nah, dia pingin tahu gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa ngebuat kamu senang atau bisa ngebuat kamu bahagia gitu ya. Atau Sora juga di sini merasa ya, mungkin ada dalam kalian dalam situasi yang mungkin sedang kurang baik situasinya, sedang salah paham, sedang ribut, sedang tidak berkomunikasi, sedang bla 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 gitu. Intinya yang kurang baik gitu ya. Nah, itu kan mungkin membuat kamu nggak happy gitu ya. Nah, dia jadi pingin tahu, aku harus gimana biar hubungan ini membaik dan kamu happy lagi. Itu juga Sora merasakan energi seperti itu ya. Jadi dia sedang bertanya-tanya, gimana caranya untuk membuat kamu senang lagi, kamu happy lagi, mungkin biar kamu nggak jutek lagi sama dia. Mungkin seorang merasa di sini ada beberapa yang mungkin jadinya jutek, kesel, marah gitu loh, karena kesalahpahaman dan sebagainya ya. Jadi dia mulai bertanya-tanya cara untuk bikin kamu senang atau bikin kamu happy. Oke, yang berikutnya adalah, berapa kali kamu menoleransi sebuah kesalahan? Nah, itu kan ada hubungannya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini ya, memang artinya gini, kamu tuh nggak happy, kamu tuh sedih, kamu tuh kecewa gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat di sini, karena dia melakukan kesalahan. Kalau yang Sora lihat di sini ya, makanya kalian ribut mungkin ya kalau Sora lihat di sini. Nah, dan kalau Sora lihat di sini, kamu sudah sering banget mentoleransi dia gitu ya. Kalau Sora di sini energinya, dan dia pun merasa kalau kamu sudah sangat sering sekali menoleransi kesalahan dia, dan dia mulai bertanya-tanya gitu loh ya. Sampai berapa kali kamu akan bisa maafin dia gitu? Karena dia sudah mulai merasakan bahwa banyak dari kamu yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Kamu sudah mulai merasa putus asa. Orang ini aku udah maafin lebih daripada sekali loh Sora. Terus sampai kapan aku harus maafin dengan mungkin kesalahan yang sama? Mungkin dia bohong sama kamu, mungkin dia selingkuh, dan sebagainya gitu ya. Dan dia mulai bertanya-tanya, kayaknya batas toleransi kamu mungkin sudah habis. Batas maaf kamu tuh sudah habis gitu loh. Kamu sudah mulai merasa capek dengan orang ini gitu loh. Sehingga kamu ngerasa yang kayak, makanya dia berusaha berpikir kayak, aku harus gimana untuk bikin kamu baik lagi sama aku, kamu senang lagi sama aku, kamu bahagia, kamu mau. Dia mulai bertanya-tanya kayak, masih bisa nggak ya kamu maafin aku gitu loh. Yang berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya ya. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya. Ada nggak orang yang lebih mengenal kamu daripada aku? Nah, dia merasa bahwa gini loh, aku tuh udah berusaha sangat mengenal kamu dan memahami kamu. Nah, tapi dia merasa bahwa gini loh, karena dia banyak salah sama kamu, dan mungkin dia pun menyadari kalau dia itu mungkin tidak begitu bisa memahami kamu dengan baik lah, ibaratnya seperti itu. Nah, dia mulai bertanya-tanya kayak, dia mulai bertanya-tanya kayak, ada nggak ya orang lain yang bisa lebih kenal kamu daripada aku gitu loh. Kalau ada orang itu siapa gitu loh. Dia ingin tahu, artinya apa? Di sini juga ada sebuah ketakutan. Apakah kamu sudah punya orang lain yang selain aku yang mungkin lebih mengerti kamu daripada aku gitu loh. Apalagi kan dia udah buat banyak salah nih gitu loh ya. Terus dia kurang bisa memahami kamu untuk bisa ngebaikin hati kamu atau supaya kamu senang lagi gitu ya. Karena dia buat banyak banget kesalahan sama kamu dan kamu sering mentoleransi lah, ibaratnya seperti itu. Dan dia mulai ketakutan bahwa jangan-jangan ada orang lain. Jangan-jangan kamu sekarang udah capek,
mungkin kamu udah nggak mau lagi sama orang ini, atau kamu udah mulai kayak ngerasa aku mau nyerah aja deh Sora sama orang ini. Nah dia mulai bertanya-tanya kayak jangan-jangan kamu bersikap seperti itu juga di-trigger karena ada orang lain yang lebih ngerti kamu daripada aku gitu loh. Jangan-jangan ada orang lain, jangan-jangan ada orang baru dan sebagainya. Jadi dia mulai bertanya-tanya deh. Jadi pikiran dia itu semeraut dengan pertanyaan-pertanyaan, paranoid, ketakutan dia sendiri dan segala macam, karena dia merasa bahwa ya dia salah dan dia bingung sekarang mesti gimana untuk bisa bikin kamu seneng lagi gitu loh. Yang berikutnya, apa first impression kamu ke aku, apakah sesuai dengan kenyataan gitu loh. Nah, kamu first impression kenal sama dia gitu loh, dia mulai mempertanyakan kayak apa sih memang dari awal kamu tuh berharapnya aku gimana gitu loh. Dan apakah jangan-jangan aku memang gak sesuai, apakah aku sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh ya. Gitu loh. Mungkin kamu first impressionnya, oh dia bakalan setia, oh dia bakalan lurus, oh dia bakalan jujur, dia bakal gimana gitu. Dan kenyataannya mungkin tidak seperti itu gitu loh. Jadi dia mulai bertanya-tanya kayak jangan-jangan kamu punya pemikiran kamu sendiri soal dia dari awal gitu loh. Dia mulai bertanya-tanya gitu loh sebenarnya gitu loh. Jadi complicated ya. Dia mulai balik-balik memikirkan dulu, emang kamu punya ekspektasi apa sih sama aku, first impressionnya apa gitu loh. Dia mulai bertanya-tanya karena mungkin ada dari kalian yang ngomong kayak kamu tuh berubah dari aku pertama kenal kamu gitu loh ya, kamu nggak sesuai gitu loh ya. Nah itu yang kayak dia mempertanyakan emang apa sih yang kamu first impression sama aku dari awal, ekspektasi kamu apa. Dia pun bertanya-tanya karena dia merasa kayak ada sisi dia tuh kayak ya aku begini gitu loh, ya mungkin aku nggak sesuai dengan harapan kamu. Jadi dia pengen tahu apa yang di dalam pikiran kamu gitu. Pernah nggak kamu ngerasa nggak jadi diri sendiri di hubungan kamu sebelumnya gitu. Nah artinya orang ini ya bisa vice versa kan. Artinya apa? Dia mulai merasa bahwa kamu banyak menyembunyikan gitu loh ya. Kamu tidak menjadi dirimu sendiri, atau kebalikannya, dia tidak menjadi diri dia apa adanya. Gitu loh ya, dari hubungan sebelumnya. Artinya gini loh. Di sini dia merasa bahwa ada yang bersembunyi ya. Dia juga mempertanyakan gitu loh ya. Aku kan jadi diri, aku kan belum tentu menjadi diri aku apa adanya. Kamu juga sudah menjadi diri kamu apa adanya belum gitu loh. Jadi dia di sini ada sisi pembelaan diri gimana pun juga. Masih ada sisi pembelaan diri yang ngerasa kayak mungkin dari kalian banyak yang bilang kamu tuh nggak jadi diri kamu apa adanya, kamu nggak jujur gitu. Nah tadi kan selalu udah ngomongin masalah-masalah jujur ya. Kok kamu banyak kepura-puraan gitu loh. Dan dia mulai mempertanyakan, emangnya kamu nggak pura-pura? Emangnya kamu nggak bersembunyi? Emangnya kamu terbuka semuanya sama aku? Di sini ada sisi pembelaan diri dia. Jadi gini, dia itu kayak egonya tarik menarik gitu, karena dia ngerasa kayak oke, aku salah sama kamu gitu ya, tapi kan ini mulai negatif thinkingnya keluar kan tadi. Jangan-jangan kamu udah nggak mau toleransi aku karena kamu udah ada yang lain gitu loh. Dan emangnya kamu udah jujur gitu loh, emang kamu udah jadi diri kamu sendiri. Jadi di sini ada excuse ya, memang seorang merasa energi ego yang senalurinya respon orang pada umumnya lah ya. Manusia pada umumnya kan pasti umumnya ya akan membela diri dulu gitu. Itu memang respon kita sebagai manusia dan itu wajar. Maksudnya bukan wajar artinya seorang mentoleransi dia. Artinya manusia itu memang cenderungnya seperti itu. Kita akan berusaha membela diri kita dulu gitu. Defensif kita tuh. Karena manusia itu pada dasarnya akan berusaha melindungi dirinya, termasuk dia gitu loh ya. Jadi di dalam diri dia itu kayak ada aku salah, tapi gitu kan, nyari excuse gitu. Itu kan memang ya manusia seperti itu gitu. Kalau Sora sih bukan memaklumi cara pikir dia ya, memaklumi kalau manusia itu akan mencari excuse gitu loh. Nah tapi kan masalahnya excuse itu gimana, apakah memang nggak bisa diselesain, nggak bisa diomongin gitu deh ya. Yang berikutnya, kira-kira hal apa yang bisa bikin kita berpisah? Nah ini sudah dia merasa bahwa sudah ada simptom-simptom bau-baunya sebuah perpisahan. Jadi kalau Sora rasa di sini ya, kesalahpahaman ini, kerutan ini ya, karena dia merasa bahwa kamu sudah banyak sekali menoleransi kesalahan dia ya. Dan mungkin jadi berantem karena saling merasa tidak menjadi diri apa adanya. Nah dia sudah merasa kayak ada sebuah perasaan kayaknya ini hubungan akan berakhir. Mungkin sekarang sedang break artinya, atau sedang tidak berkomunikasi, tapi tidak ada sebuah kata yang benar-benar official atau secara resmi bilang pisah gitu loh ya. Jadi dia merasa bahwa apakah ini semua akan membuat kita bertemu dengan kata tamat? Cie, suara romantis banget ya. Itu
itu sih yang Sora rasain, kayak kayak dia ngerasa bahwa kayaknya ini semua masalah di antara kita ini akan bisa membuat kita bertemu dengan sebuah kata maaf. Sebuah kata tamat atau artinya udahan. Gimana nih? Apakah memang hubungan kita akan tamat atau udahan? Gitu loh ya. Yang berikutnya, apa prinsip di hidup kamu yang gak bakalan kamu rubah? Nah, mungkin kamu punya prinsip gitu loh ya. Kamu pernah ngomong sama dia, kalau orang udah pernah selingkuh, aku nggak akan pernah bisa maafin. Atau kamu mungkin pernah bilang kayak tidak ada kata toleransi terhadap pengkhianatan, tidak ada kata toleransi terhadap kebohongan, tidak ada kata toleransi terhadap kepura-puraan gitu loh ya. Karena kan kamu sudah mentoleransi sebelumnya gitu. Tapi kalau terus-terusan kamu merasa bahwa di prinsip di hidup aku manusia boleh dikasih kesempatan, tapi kalau diulang-ulang terus namanya bukan niat punya kesempatan dong, namanya memang udah kebiasaan misalnya gitu loh. Itu yang energi seorang ngerasain gitu loh. Jadi dia merasa kayak prinsip kamu itu apakah akan kamu pegang terus? Bisa nggak sih kamu memberikan suatu toleransi, atau kamu akan bisa ngubah itu nggak sih demi aku gitu loh ya. Mungkin karena kamu udah pernah kasih dia ultimatum gitu, mungkin kayak oke, sekali mungkin kamu bisa maafin dia gitu loh ya, kesalahan dia gitu loh ya, tapi kalau diulang lagi kamu sudah bilang kayak aku nggak bisa kalau terus-terusan. Kamu di mana? Aku capek gitu, mungkin kamu bilang gitu. Kamu maunya gimana? Karena capek lah ya untuk setia terhadap orang yang nggak setia misalnya, terus habis itu berhubungan sama orang yang jujur sama orang yang nggak jujur gitu. Dan pernah nggak kamu kepikiran buat putus sama aku dan kenapa? Nah ya udah, kata-kata pisah dan tamat dan putus ini sudah membayang-bayang di kepalanya dia. Jadi sekarang sedang tidak berkomunikasi, sedang tidak bersama-sama dan sebagainya. Dan pikiran-pikiran dia adalah sebenarnya balik lagi sih, mempertanyakan apakah hubungan ini memang masih bisa dipertahankan, apakah kita memang harus bertemu kata-kata tamat atau sudah, atau gimana ini sekarang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menghantui di kepalanya dia. Termasuk bahwa dia berpikiran kamu mau udahan apakah akan ada yang lain? Karena mungkin selama ini kamu sudah mentoleransi dia gitu loh. Jadi ketika kamu kata-kata batas toleransi kamu sudah habis, batas sabar kamu sudah habis, dia berpikir bahwa wah jangan-jangan ada yang lain gitu loh. Ya egonya besar sekali ya, pembelaan dirinya dia. Kita mulai lebih lanjut yang pertanyaan di kepalanya tentang pertanyaan di kepalanya oke. Three of Wands, Ten of Pentacles, Five of Wands, Five of Cups, Eight of Swords. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dia mulai mempertanyakan bahwa gimana akan ke depan hubungan ini. Ya. Gimana akan ke depan hubungan ini, ya. Karena sepertinya kalian sudah pernah merencanakan hubungan ini akan jadi jauh. Hubungan ini akan jadi panjang, hubungan ini akan punya masa depan gitu ya. Kalian sudah mulai merencanakan untuk punya masa depan. Hubungan ini mungkin sudah ada yang berencana untuk berkeluarga, sudah ada yang punya rencana untuk settle sama-sama, sudah mulai saling menabung untuk mungkin membeli rumah atau tempat tinggal sama-sama, atau bahkan mungkin hanya sekedar untuk menyewa dulu gitu loh. Tapi artinya memang sudah ada indikasi untuk memikirkan masa depan tuh mau ke arah mana ya. Nah, namun gitu ya, kalau Sora lihat di sini, segala keributan ini, segala kesalahpahaman ini, dan diantara kalian tuh banyak sekali perdebatan dan banyak sekali hal-hal yang membuat kalian itu jadi ribut. Kenapa? Ada situasi yang selalu ego di sini bermain, ya. Kayak saling menyerang gitu loh ya. Kamu menyerang dia dengan kesalahan dia pun menyerang balik dengan mengcounter yang tadi Sora bilang. Jadi di sini egonya itu panas banget gitu, naik banget gitu. Saling hantam-menghantam dengan ego ya. Jadi sehingga gini loh, hubungan ini tuh jadinya masih ada rasa cinta dan rasa sayang yang tertinggal gitu loh ya di sana, di dalam hubungan ini. Ya cuman rasanya kalau untuk dilanjutin ke depan, kamu pribadi pun sudah merasa kok kayak stuck, kok kayaknya hubungan ini nggak pernah kemana-mana. Hubungan ini
hubungan ini seperti masuk ke dalam situasi yang kayak kamu ngerasa kayak berputar-putar di situ-situ aja. Kenapa? Karena mungkin ini bukan kali pertama kalian punya masalah yang sama, atau bukan ini kali pertama ribut ya, gitu loh. Sehingga dia merasa bahwa kamu merasa, mungkin dia juga merasa bahwa kayak gimana, masih sayang, masih cinta, tapi segala keributan ini ada aja hal-hal yang nggak sesuai, atau ada aja hal-hal yang menyakitkan. Nah, kamu masuk dalam situasi dimana kamu merasa capek, Kak Sora, capek banget gitu ya. Aku merasa sudah melakukan apapun yang aku bisa sama orang ini, berusaha mempertahankan hubungan ini, berusaha memperbaiki hubungan ini, tapi ya begitu. Tapi yang sekarang terjadi adalah orangnya aja nggak effort apa-apa gitu loh. Bilang mau berubah, mungkin berjanji tidak akan mengulang dan sebagainya. Ya pada akhirnya seperti itu lagi gitu loh. Sehingga kamu merasa masuk ke dalam masa kelam dalam hubungan ini gitu loh ya. Sehingga kamu juga merasa kayak udahlah, aku udah pernah effort, aku capek gitu loh. Nah, sementara dia pun juga dalam situasi-situasi yang berkecamuk, ego dia terus main karena dia merasa excuse, karena dia merasa kamu juga punya salah gitu ya, dengan tadi yang dia bilang, emang kamu udah jujur jadi diri kamu apa adanya sama aku dan sebagainya. Jangan-jangan kamu juga udah punya yang lain. Jadi segala kecurigaan, overthinkingnya dia juga ada gitu. Jadi gimana ya? Paranoid itu ada gitu loh. Jadinya sekarang dia pun mulai mencari excuse dengan itu tadi, berpikir bahwa kamu juga melakukan hal yang sama dia gitu. Cuman jadi kayak kamu udah ada yang lain ya. Nah, itulah tadi yang Sora bilang. Jadi digunakan untuk menyerang gitu loh. Itu yang Sora bilang, susah ya kalau orang sayang dan cinta, tapi artinya egonya tuh saling berperang di sini. Ya. Kira-kira akan gimana ke depannya? Nine of Pentacles. Page of Cups. Queen of Cups. The Hermit. Ace of Cups. Oke. Kalau Sora lihat di sini ya, ini ada kemungkinan bahwa ada sebuah gengsi, atau bukan sebuah gengsi, ada sebuah pertahanan gitu ya, yang ingin mempertahankan. Kamu merasa bahwa diri aku layak dicintai, diri aku layak dihargai, diri aku layak mendapatkan seseorang yang memahami dan mengerti aku. Karena kamu sudah mulai merasa self love-nya ada. Diri aku berharga. Kalau aku terus-terusan membiarkan orang gituin aku, kayak aku nggak ada harganya. Ya ibaratnya seperti itu ya. Kok aku kayak nggak ada harganya ya. Jadi dia mulai merasa bahwa kayak kamu sudah mulai merasa bahwa dulu mungkin sebelumnya kamu naif gitu ya. Kamu merasa bahwa kamu naif gitu ya, percaya kalau dia bisa berubah, percaya kalau dia percaya dia tuh bisa apa ya? Percaya kalau dia bisa jadi seseorang yang lebih baik. Dia juga berusaha meyakinkan kamu seperti itu. Kalau Sora lihat di sini, dia akan berusaha datang lagi nanti ya. Ada sebuah usaha dia untuk ngebaik-baikin kamu lah ya. Kalau bahasa Sora, dia akan berusaha ngebaik-baikin kamu, akan berusaha ngambil hati kamu balik lagi, membujuk kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, ada nanti periodenya seperti itu. Karena sikap dia itu memang kadang-kadang kekanak-kanakan. Tanpa berpikir panjang lagi, dia akan berusaha, dia akan merajuk ke kamu, akan seperti membujuk kamu kembali. Cuman kamu, kalau Sora lihat di sini, kamu sudah berusaha untuk mendengarkan intuisi kamu. Kamu berusaha melihat kayak, aku sayang, aku cinta, gitu loh ya. Tapi kamu merasa sudah bisa Sora melihat di sini, kamu sudah lebih bisa mengendalikan perasaan kamu atau emosi kamu di sini. Kalau yang Sora lihat, ya. Kamu berusaha gitu loh ya, dan kamu akhirnya menarik diri. Ya. Kamu pingin sendiri dulu, kamu pingin mikir dulu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jadi artinya orang ini pun akan berusaha mengambil hati kamu kembali, gitu ya. Cuman kamu bilang sama dia, udah deh. Kamu mikir dulu dengan baik-baik, gitu loh ya. Apakah kamu memang benar-benar cinta sama aku? Apakah kamu memang benar-benar sayang sama aku? Apakah aku yang benar-benar kamu mau, atau memang ada orang lain yang mungkin lebih baik untuk kamu dan kamu lebih mauin dia. Jadi kamu meminta dia untuk berpikir dengan benar-benar dan dengan sangat-sangat bijaksana. Kenapa? Karena kamu merasa gini,
Kalau memang kamu kalau memang kamu cinta sama aku, kamu akan rela berkorban untuk aku. Kamu akan berusaha, artinya orang ini harusnya bisa lebih berusaha, berjiwa besar untuk lebih menyayangi kamu dan mencintai kamu. Tapi kalau tidak, kamu kamu merasa bahwa akan ada orang lain di luar sana untuk kamu. Kamu akan merasa bahwa aku butuh cinta yang baru, butuh seseorang yang baru. Gitu ya, artinya akan ada cinta yang baru. Kita akan pertegas lagi ya, kira-kira dia gimana ke kamu. Nah, oke. Kalau aku lihat Sora lihat di sini, ya, dia akan berusaha ngebaik-baikin kamu, akan berusaha mengambil hati kamu kembali, ya. Berusaha mempertahankan kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini, berusaha banget dia berusaha banget untuk ngebaik-baikin kamu. Tadi kan Sora udah bilang, ya, berusaha mempertahankan kamu balik, gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kamu tetap kekeh dengan kemauan kamu untuk moving on, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu yang akhirnya menegaskan bahwa aku sudah bertemu dengan kata sudah dan kata maaf. Maaf, kita sudahan atau tamat, dan goodbye. Tapi artinya apa? Apakah orang ini akan easily membiarkan kamu pergi? Tidak. Dia akan terus berusaha mencari celah dan untuk mempertahankan kamu kembali. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi memang orangnya akan seperti itu. Orangnya akan berusaha untuk mempertahankan kamu terus. Jadi dia akan terus ngejar kamu. Jadi adegan kejar mengejar ini akan terus. Tapi kamu sudah akan tetap, kalau Sora lihat di sini, hatimu sudah kekeh lurus. Kamu ingin mencari cinta yang baru, ya. Kamu ingin fokus ke sorry, ini belum Sora ambil karena belum siap. Untuk kayak aku udah mau melanjutkan hidup aku ingin mencari cinta yang benar-benar tulus untuk aku, cinta yang benar-benar besar untuk aku, yang tidak yang tidak mempermainkan toleransi aku dan kesabaran aku. Jadi kalau Sora lihat di sini, ya dia akan terus-menerus berusaha meyakinkan kamu untuk beberapa waktu ke depan, ya. Tapi kamu akan tetap lurus dan lempeng terus maju dengan niat kamu yang sudah bulat untuk kayak oke, I'm moving on. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Jadi dia akan terus dia akan terus mengcounter. Kalau kamu kasih alasan-alasan, dia akan terus mengcounter balik, berusaha meyakinkan kamu. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Akan berusaha kayak, masa sih kamu udah nggak punya hasrat lagi sama aku? Masa sih kamu udah kayak nggak punya keinginan lagi untuk kita sama-sama? Masa sih kamu masih nggak sayang aku? Masa sih kamu udah lupain aku? Masa kamu nggak cinta sama aku? Karena dia sebelumnya kamu jadi orang yang sangat bersabar dan sangat orang yang berjiwa besar. Jadi menurut dia kayak kamu pasti akan luluh nantinya, gitu loh. Kamu bukannya tidak sakit, ya. Kalau seorang artis, kamu bukannya tidak sakit, kamu bukannya tidak kecewa, kamu bukannya nggak sedih, tapi kamu merasa bahwa sudah cukup. Hati kamu sudah benar-benar merasa capek, dan itu tadi karena kamu sudah merasa bahwa kamu menyayangi dirimu, kamu mencintai dirimu. Bertahan dalam situasi yang penuh dengan kesakitan sebaiknya tidak dipertahankan. Kamu sudah belajar masuk untuk bijaksana. Ada harga yang dibayar untuk melangkah keluar. Sakit, ini aja Sora bacanya udah pengen nangis. Sakit, berjalan maju dengan rasa sakit, menangis gitu ya, meninggalkan karena memang kamu sayang sama orang ini, kamu cinta banget kalau Sora lihat. Cuma kamu merasa bahwa tapi kamu sayang dirimu dan kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan seseorang yang mencintai kamu dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya. Jadi kamu membiarkan diri kamu untuk membayar harga, untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, hubungan yang gak bagus ini, berurusan dengan seseorang yang egonya sangat besar, orang yang menggebu-gebu, orang yang selalu merasa dirinya benar gitu loh, yang nggak mau selalu bilang ya aku menyadari kesalahan aku, introspeksi dan sebagainya, but in the end they don't really doing anyway, karena dia merasa bahwa aku tuh begini, aku udah berusaha, habis gimana dong. Nah, orang yang berusaha kayak excuse, merasa bahwa dia semua seperti melakukan kayak mungkin perselingkuhan dan sebagainya, karena dia merasa bahwa aku udah usaha, tapi aku tuh seperti nggak bisa melawan keinginanku sendiri, nggak bisa melawan hasratku sendiri, dan bla 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 itu. Jadi kamu merasa kayak tuh Sora sampai ngelah napas karena energi capek banget di sini. Sora ngerasa energi kamu udah capek banget, energi kamu udah kayak lemes banget, udah sampai kayak aku udah bahkan nggak bisa ngomong banyak lagi gitu sama orang ini, karena kamu merasa sudah lah, aku speechless, ya. Jadi Sora menghargai betapa kamu kuat untuk melanjutkan hidupmu, untuk lurus meninggalkan orang ini. I really
apa ya, how to say, respect ya, karena nggak mudah ya. Ciri-cirinya dia ada Two of Pentacles, orangnya penuh dengan kebimbangan ya, orangnya banyak apa, pertimbangan ini dan itu ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang sedang dalam situasi finansial yang sedang struggling ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, di sini ada Hangman. Memang orangnya itu dia kadang-kadang bisa seperti apa namanya, pasrah atau kurang berusaha tipenya. Artinya kurang berusaha yang kayak nggak ada effort lebih gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Dan ada kecenderungan victim mentality gitu loh ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi dia yang melakukan tapi dia membuat seolah-olah kita tuh yang salah gitu loh. Ciri-cirinya lebih lanjut lagi ada Seven of Pentacles. Dia berusaha kayak meyakinkan kamu, hubungan sudah lama, hubungan sudah banyak gitu ya, hubungan sudah lebih lanjut. Kalau aku soalnya kamu udah lama sama orang ini. Jadi makanya orang ini tidak akan mudah untuk let go kamu begitu saja, karena dia merasa sudah dia tahu dalam hubungan yang sudah lama itu sudah banyak hal yang kamu korbankan dan kamu berikan untuk dia gitu ya, sehingga dia merasa tidak mau kehilangan kamu. Egonya main lagi, menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu yang sudah sakit, kecewa, dan teman-temannya. Oke, di sini ada yang bekerja dalam bidang sales juga ada, keuangan juga ada, gitu ya. Terus habis itu ada yang bekerja dalam apa namanya, bidang investasi juga ada, tanam-menanam juga ada, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Buat yang nanya kenapa kok kerjanya gitu-gitu aja, ini kartu tarot tuh juga ada 78, ada pakemnya Bapak dan Ibu ya. Jadi Sora disuruh ngomong di luar dari pakem nanti ngaco dong. Kan Sora juga harus ngelihat ada pakemnya, ada guidesnya. Masa tiba-tiba Sora bilang apa gitu yang Sora tidak menangkap dari energinya, kan lucu, malah kesannya ngadi-ngadi gitu. Itu garis besar yang Sora lihat ya. Ada yang juga apa namanya, properti, ada yang main properti juga di sini kalau yang Sora lihat ya. Nah, di sini untuk apa namanya, astrologinya Cancer, Scorpio, Pisces, lalu ada Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Lalu ada juga ya itu dua sih. Itu 6 tadi, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologinya itu sendiri. Kita mau kasih pesan tambahan dari buku kesayangan Sora. Kita lihat pesan tambahannya apa ya. Pesan tambahannya, stop. Don't get caught up in your emotions. Ya, jadi jangan terbawa emosi ya, dan jangan hanya berlarut-larut di emosi kamu. Ya, artinya apa? Ketika kamu memutuskan memang kamu mau melanjutkan sama mau keluar dengan hubungan dari orang ini, kamu tahu itu bukan karena emosional kamu, karena marah, karena kamu tahu itu tidak sehat. Kamu sudah menganalisa, sudah penuh dengan pertimbangan kalau dari bukunya Sora. Ya, jadi jangan cuma segala sesuatu menjalankan hubungan ini, mau putusin, misalnya mau moving on, jangan cuma karena emosi saja. Kamu sudah tahu benar-benar alasannya apa. Ya, atau ketika orang ini balik, hati-hati, jangan ditanggepin dengan emosi gitu ya. Artinya apa? Nanti kalau ditanggapi dengan emosi, tadinya sudah bulat mau bilang pisah, sudah tahu ini toksik, luluh lagi karena cuma pakai emosi, nggak tega Sora nggak apa gitu ya, karena masih sini sayang. Jadi memang kalau kita lagi ngomongin kayak gini, kadang-kadang kita butuh yang namanya logika dan ketegasan, gak cuma pakai emosi ya. Sora maunya semoga bacaan Sora bisa ngebantuin gitu ya. Yang berikutnya, speak up about it, omongin. Kalau memang ada hal-hal yang kamu kamu masih ganjel dan sebagainya gitu ya, sebelum kamu moving on atau sebagainya, ya omongin aja unek-unek kamu. Omongin unek-unek kamu, tutup selesaiin masalah ini dan moving on, maju. Ya, jadi biasanya gini, kalau langsung keluar gitu aja, kita sebagai manusia itu masih ada unek-unek. Nanti kalau nggak tersampaikan, kamu malah goyah gitu kan di kemudian hari gitu, karena kamu merasa masih mau balik, masih ada hal yang mau kamu sampaikan. Jadi sampaikanlah apa yang kamu mau sampaikan, unek-unek kamu, sebelum kamu berkata kita bertemu kata tamat atau sudah ya. Itu. Dan yang terakhir ada wait for a better offer, dan tunggulah seseorang yang mungkin bisa memberikan kamu offer, kamu menawarkan kamu cinta yang lebih baik, menawarkan kamu cinta yang lebih tulus, menawarkan kamu cinta yang lebih penuh dengan kesetiaan dan tidak penuh dengan kebohongan dan sebagainya. Jadi buku Sora optimis kalau kamu akan menemukan seseorang yang lebih mencintai kamu di depan sana. Ada cinta yang baru yang akan menunggu. Gini loh, Sora sukanya adalah energi hari ini adalah sakit tapi optimismenya ada. Jadi Sora respect sama kamu buat orang yang sakit tapi penuh dengan optimis.
Yuk kita belajar jadi orang bijak biar nggak galau terus-terusan dalam situasi yang tidak menentu. Oke, kita mau lihat alfabetnya. Ada O. O-nya ada 2 cukup strong. Ada M. Ada R. Ada H. Ada V. Ada K. Ada Z. Ada S. Ada C-nya 2. Ada V-nya 3, malah V-nya cukup strong. Ya. Lalu ada U dan ada F. Jadi misalnya nih bisa inisial nama, inisial tempat, inisial kota dari mana dia berada. Misalnya ya, dia adalah orang Semarang ya, tapi sedang berada di Magelang, kan itu juga bisa ya. Atau plat nomor kendaraan. Misalnya 7321 VHS. Dicocokin lagi aja ya Sarah. Itu kira-kira pembacaan Sora untuk general reading kali ini. Semoga apa yang Sora sharing bisa membantu. Atas kekurangan atau kesalahan katanya Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau kamu mau tahu hal ini lebih lanjut atau mau nanya-nanya yang lain soal kerjaan, percintaan dan sebagainya, kamu bisa DM Instagram Sora @sora_tarot buat dibacain tarot kamu secara pribadi sama Sora. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga membantu. Dukung Sora di semua platform yang ada, Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya Sora ini di Sora yang Tarot. Tontonin semua video karena sifatnya timeless reading. Oke Sarah, jangan lupa buat yang menjalankan ibadah puasa, jangan sampai telat sahur atau telat berbuka puasa. Jaga kesehatan selalu, baik hati maupun jiwa maupun fisik ya. I love you as always. Bye Sarah.